Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas formatif analisa perancangan sistem informasi dengan anggota kelompoknya saya sendiri Muhammad Ilmi Azafwan, Andrian Yudi Utomo, Hafiz Zaman, Moksari Salman, Mores Jawahyudi, dan Aji Keanu. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada zaman ini telah mendorong dunia pendidikan untuk mengadopsi sistem informasi akademik yang modern dan efisien. Sistem manual yang masih digunakan di beberapa perguruan tinggi menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan data, dan tidak efisiensi proses administrasi akademik, yang mana dibutuhkan sistem informasi akademik berbasis web yang dapat digunakan oleh admin, dosen, dan mahasiswa untuk mengolah data akademik secara terpusat, cepat, dan real-time. Oke, selanjutnya ada tujuan. Pertama, membuat rancangan sistem informasi akademik berbasis web yang dapat digunakan oleh tiga level pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Kedua, mempermudah proses pengisian KRS, melihat nilai dan KAS, dan serta kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, mempermudah admin dalam manajemen data mahasiswa, jadwal, dan pelaporan, lalu meningkatkan efisiensi dan akurasi data akademik. Next. Di sini ada ruang lingkup. Yang pertama ada login multi level, ada admin, dosen, nama mahasiswa, manajemen data mahasiswa, pengisian dan cetak KRS, lihat nilai dan KHS, jadwal perkuliahan, presensi online, laporan akademik. Selanjutnya Eh, adalah metodologi pengembangan. Metode yang digunakan adalah Agile Model. Langkah-langkahnya yang pertama ada planning, menentukan kebutuhan pengguna dan fitur utama sistem. Ada desain, membuat desain sistem dan diagram UML. Selanjutnya ada development, pengkodean berdasarkan desain yang telah disusun. Selanjutnya ada testing, uji sistem untuk melihat kesesuaian fitur dan fungsi. Selanjutnya ada deployment, menyebarkan sistem agar bisa digunakan pengguna. Yang terakhir ada evaluation dan feedback. Pengguna memberi masukan untuk iterasi selanjutnya. Next. Nah, benar. Oke, selanjutnya di sini ada use case diagram yang terdiri dari tiga aktor. Yang pertama mahasiswa, terus ada dosen, dan yang ketiga ada admin. Masing-masing dari ketiga aktor tersebut memerlukan asosiasi untuk login. Mahasiswa sendiri memiliki fungsi yang pertama lihat nilai dan isi KRS, sedangkan dosen memiliki fungsi untuk menginput nilai, melihat data daftar mahasiswa. Dan yang terakhir, admin memiliki fungsi kelola jadwal dan input data. Untuk relasi extend di sini ada input nilai terhadap lihat nilai karena mereka saling berhubungan, dan juga input data dengan kelola jadwal. Selanjutnya ada analisa sistem. Yang pertama ada use case, login, aktor semua semua aktor, deskripsi singkat, pengguna memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem sesuai hak aksesnya. Lalu isi KRS, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil untuk satu semester. Lihat nilai, aktornya mahasiswa melihat nilai mata kuliah yang telah diinput oleh dosen. Lalu input nilai, aktornya dosen. Dosen menginput nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diajarkan. Lalu lihat daftar mahasiswa, aktornya dosen. Dosen melihat daftar mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya. Lalu input data, aktornya admin. Admin menginput data awal seperti data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Lalu kelola jadwal, aktornya admin. Admin membuat dan mengelola jadwal perkuliahan tiap semester. Selanjutnya ada diagram activity, yang mana di dalam diagram activity ini terdapat mahasiswa, dosen, dan admin. Yang dimulai dari awal yaitu mahasiswa dan sistem. Titik hitam ini adalah mahasiswa. Ketika mahasiswa membuka website, sistem akan menampilkan website tersebut. Lalu mahasiswa akan disuruh login dan sistem akan menampilkan dashboard mahasiswa. Lalu di dalam tampilan dashboard mahasiswa terdapat beberapa menu. Untuk mengisi isi KRS, untuk mengisi isi KRS, mahasiswa akan memilih menu KRS. Lalu sistem akan menampilkan menu KRS. Lalu mahasiswa akan memilih semester dan jurusan, dan sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia. Lalu di mahasiswa ini akan memilih daftar mata kuliah yang tersedia.
Lalu selanjutnya ada sistem akan mengkonfirmasi KRS. Kalau batal, dia akan balik lagi ke memilih daftar mata kuliah KRS yang tersedia. Kalau misalnya disetujui KRS, sistem akan menampilkan KRS setelah diisi. Lalu mahasiswa dapat melihat KRS yang telah diisi. Setelah itu, mahasiswa menunggu KRS disetujui oleh dosen. Lalu sambil menunggu sistem akan mengirim KRS disetujui oleh dosen apa tidak. Kalau misalnya tidak, mahasiswa menerima informasi KRS tidak disetujui. Kalau misalnya setuju, mahasiswa menerima informasi KRS telah disetujui. Selanjutnya, mahasiswa melihat KRS yang telah disetujui, lalu mahasiswa ingin mencetak KRS yang telah disetujui, sistem akan menampilkan cetak KRS. Semisal tidak, mahasiswa bakal balik lagi ke menu mahasiswa melihat KRS yang telah disetujui. Semisal setuju, sistem akan menampilkan notifikasi KRS telah dicetak. Lalu mahasiswa bakal menerima KRS yang telah dicetak. Dosen membuka website, lalu melakukan login menggunakan akun masing-masing. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard dosen yang berisi berbagai menu. Dan dosen memilih menu daftar persetujuan mata kuliah KRS mahasiswa, dan sistem menampilkan menu daftar persetujuan KRS. Dan habis itu, dosen memilih semester dan mata kuliah mahasiswa. Habis itu memilih mahasiswa, jika di ACC, maka notifikasi KRS disetujui. Jika tidak, maka balik lagi kembali ke awal. Habis itu dosen melihat daftar mahasiswa yang telah diterima. Admin membuka website dan melakukan login ke sistem. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan dashboard admin, lalu admin memilih menu KRS. Habis itu sistem menampilkan menu KRS, habis itu admin memilih jurusan dan semester. Terus sistem menampilkan jurusan dan semester, admin memilih dan menambah mata kuliah KRS. Jika di ACC, maka notifikasi KRS telah ditambah. Jika tidak, maka mengulang kembali ke awal. Habis itu melihat KRS yang telah ditambah. Selanjutnya, kami akan membahas kelas diagram. Di sini kelas diagram ada 5 entitas atau 5 tabel. Ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, KRS, dan nilai. Dan mereka semua ini ada relasi dari masing-masing entitas. Yang pertama itu ada relasi asosiasi. Nah, relasi asosiasi di sini ada relasi mahasiswa dengan KRS, dosen dengan KRS, mata kuliah dengan KRS. Selanjutnya ada relasi agregasi atau hubungan yang dimana masih bisa berdiri sendiri. Di sini ada dosen dengan KRS dan mata kuliah dengan KRS. Selanjutnya ada relasi komposisi yang dimana dia itu tidak bisa berdiri sendiri, dan jika induk dihapus atau berubah, maka bagian ikut berubah atau ikut terhapus. Dan yang memiliki relasi komposisi itu ada mahasiswa dengan KRS, mata kuliah dengan nilai. Next. Dan ada penjelasan dan pembahasan. Penjelasan hasil desain sistem. Sistem dirancang untuk membantu proses akademik secara digital dengan pembagian akses untuk admin, dosen, dan mahasiswa. Setiap aktor memiliki fitur sesuai peran seperti pengisian KRS, input nilai, dan pengelolaan jadwal. Desain sistem digambarkan melalui use case, activity, dan class diagram untuk mempermudah implementasi. Penjelasan dan pembahasan. Diagram yang telah dibuat yang pertama ada use case diagram, menampilkan peran 3 aktor utama, mahasiswa, dosen, dan admin, serta fungsi-fungsi sistem yang digunakan masing-masing aktor, seperti login, isi, KRS, lihat nilai, input data, dan lain-lain. Yang kedua ada activity diagram, isi KRS, menunjukkan langkah-langkah mahasiswa dari mulai login hingga mencetak bukti pengisian KRS. Yang ketiga ada diagram, menggambarkan struktur data sistem termasuk entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai, beserta hubungan antar entitas. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah sistem informasi akademik berbasis web yang dirancang dapat membantu proses akademik berjalan lebih efisien dan terorganisir. Penggunaan login multilevel mempermudah manajemen hak akses pengguna. Nah, sarannya adalah penambahan fitur notifikasi untuk mengingat jadwal dan pengisian KRS,
Terus juga ada perlu pengujian lebih lanjut terhadap integrasi database dan keamanan login. Nah, mungkin segitu saja presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.